Multiple sklerosis adalah penyakit kelainan autoimun, yang mana sistem ini menyerang kepada sistem saraf pusat. Gejalanya sangat beragam, penurunan penglihatan pada salah satu mata, penglihatan ganda, kelainan sensorik, dan gangguan keseimbangan. Penyakit ini juga dapat mengganggu komunikasi antar otak dan tubuh. Multiple sklerosis adalah kelainan peradangan yang terjadi pada otak dan sumsum tulang belakang, yang disebabkan oleh banyak faktor. Dan multiple sklerosis ini adalah penyakit kronis pada sistem saraf pusat. Biasanya, penyakit ini timbul dengan episodik neurologis defisit, yang mana ketika si pasien terkena penyakit ini, pasien tidak akan bisa sembuh secara total, dan pastinya akan meninggalkan sisa defisit neurologis yang semakin parah dan dapat menyebabkan cacat semakin parah. Apa aja sih gejala yang dapat ditimbulkan oleh penyakit multiple sklerosis ini? Pada awalnya, peradangan yang terjadi secara berangsur-angsur menjadi rendah, sehingga memungkinkan regenerasi selaput myelin. Hingga saat ini, penyebabnya tidak diketahui. Sebagian besar dipercaya disebabkan oleh virus atau kelainan genetik atau keduanya. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat turut berperan. Seseorang dengan riwayat keluarga positif sedikit lebih berpotensi terkena penyakit ini. Gejala penyakit ini sangat beragam, karena lokasi dan beratnya serangan berbeda-beda. Serangan dapat berlangsung selama beberapa hari, minggu, ataupun bulan. Demam, mandi air hangat, paparan sinar matahari, dan stres dapat memicu atau memperberat serangan dari penyakit multiple sklerosis ini. Walau ada periode remisi, serangan dapat kembali. Salah satu gejala umum yang sering adalah kelelahan, terutama di sore hari. Setiap bagian otak atau sumsum tulang belakang dapat terserang kelainan ini. Gejala terkait penglihatan yaitu penglihatan ganda, tidak nyaman pada mata, kelihatan penglihatan. Kedua, gejala terkait otot, yaitu hilangnya keseimbangan, spasme atau kaku otot, kesulitan menggerakkan tangan atau kaki, dan yang terakhir kesulitan berjalan. Adapun gejala lainnya yaitu terkait pada pencernaan dan berkemih. Yang pertama adalah konstipasi, sulit memulai berkemih, sering berkemih, keinginan kuat berkemih atau urgensi, dan yang terakhir adalah inkontinensia urin. Sayangnya, penyakit pada multiple sklerosis ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan secara total. Terapi yang dijalankan oleh para pasien itu hanya untuk memperlambat perjalanan penyakit itu. Tujuan terapi pada multiple sklerosis ini hanya untuk mengendalikan gejala atau serangan dan mempertahankan kualitas hidup normal si pasien tersebut. Biasanya, para terapis menggunakan beberapa modalitas terapi, yaitu terapi fisik, penggunaan alat bantu, pola hidup sehat, olahraga yang sudah terprogram, suplemen dan vitamin D, dan yang terakhir adalah obat-obatan. MS dapat tampak sehat, masih dapat berjalan sempurna, dan juga ada yang membutuhkan tongkat untuk berjalan atau duduk di kursi roda. Kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh secara normal tidak terlihat di permukaan. Oleh karena itu, MS ini dapat menyebabkan invisible disability atau disabilitas yang tidak tampak. Dalam kehidupan sehari-hari, multiple sklerosis ini benar-benar penyakit yang bisa terjadi di dekat kita. Sejauh ini, jumlah perempuan yang terdiagnosis multiple sklerosis terbilang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Penyakit ini lebih rentan terjadi pada usia produktif, yakni awal 20 tahun hingga sekitar 50 tahun. Dan dalam beberapa kasus, ada juga anak-anak berusia menjelang awal belasan yang terdiagnosis penyakit multiple sklerosis ini. Penyakit multiple sklerosis ini ditemukan dalam dua tulisan di masa silam. Yang pertama pada sebuah biografi yang diterbitkan pada tahun 1433 hingga ditemukan kembali dan dikaji ulang pada tahun 1947. Buku ini mengisahkan bahwasanya hiduplah seorang tokoh rohani wanita bernama Estelle Liduana dari Belanda yang mengalami gangguan-gangguan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pandangan mata, berjalan, kondisi tubuh yang kian melemah. Namun, pembuktian dari penyidikan kondisi terhadap tulang kerangka Estelle Liduana ini belum meyakinkan bahwasanya si wanita tersebut mengalami multiple sklerosis. Dan yang kedua, catatan harian Auguste d'Este pada tahun 1794 sampai tahun 1848. Auguste d'Este mulai menuliskan keluhan kondisi badannya yang terhitung sejak tahun 1822 hingga akhir wafatnya. Auguste d'Este mengalami gangguan pandangan mata, kaki yang melemah, buang air yang berlebih, tubuh gemetar, kesemutan, dan kaku pada bagian badan, kejang, hingga impotensi. Auguste d'Este ini belum pernah terdiagnosis terkena multiple sklerosis saat itu.
dikarenakan si Augusto d'Este ini lebih banyak menghabiskan waktunya berbaring di tempat tidur. Hingga 2 tahun setelah wafatnya Augusto d'Este, dunia medis masih belum mengalami penyakit multiple sclerosis secara khusus. Meski demikian, observasi terhadap mereka yang mengalami keluhan serupa masih terus dilakukan. Hingga akhirnya pada tahun 1868, seperti yang dituliskan dalam situs MSAAS atau Perhimpunan Multiple Sclerosis di Amerika, Jean Martin Charcot mengumumkan temuannya dan memberikan nama multiple sclerosis. Charcot dikenal sebagai ilmuwan sekaligus seorang neurologis ternama berkebangsaan Prancis. Beliau ini juga disegani oleh para tokoh psikoanalisis terkenal seperti Sigmund Freud. Kata multiple sclerosis ini berasal dari 2 kata, yaitu multiple dalam bahasa Inggris dan sclerosis atau dalam bahasa Yunani itu skleros, yang artinya adalah multiple itu adalah banyak dan skleros itu adalah keras atau mengeras. Yang mana istilah ini digunakan dalam dunia medis untuk menjelaskan terjadinya kerusakan yang terjadi dalam selubung atau biasanya dalam biologi disebut selubung myelin atau aliran saraf. Dan kerusakan ini bisa terjadi di banyak tempat seperti di otak sebagai saraf pusat dan tulang belakang. Pun perumpamaan yang sering digunakan untuk multiple sclerosis ini adalah kabel listrik. Sebagaimana yang terjadi pada suatu alat elektronik, terkadang alat tak berfungsi karena rupanya ada aliran kabel terputus yang tak terlihat dari luar. Demikianlah sekiranya yang terjadi dengan myelin yang menyelubungi aliran saraf di dalam tubuh sehingga mengganggu kelancaran gerak tubuh si pasien. Seperti kesemutan yang tidak hilang, mati rasa pada tangan, lutut yang melemah, keseimbangan badan, dan cepat lelah. Multiple itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti banyak, dan sklerosis adalah dengan akar kata skleros dari bahasa Yunani yang artinya keras atau mengeras.